Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Vincent Widian. Di episode 2 kali ini tentang automasi Excel VLOOKUP, kita akan belajar bagaimana cara membuat multiple VLOOKUP untuk banyak baris dan kolom. Ini terkadang menjadi kesulitan bagi beberapa orang, eh, terutama ketika harus melakukan VLOOKUP di beberapa kolom ya teman-teman. Di episode sebelumnya, yang saya sudah jelaskan bagaimana fundamental cara melakukan VLOOKUP ya, sebuah function yang sering kita gunakan untuk data administrasi ya. Dan di video kali ini, kita akan belajar bagaimana secara efisien melakukan VLOOKUP untuk banyak kolom dan baris. Untuk teman-teman yang ketinggalan, teman-teman bisa balik lagi ke video saya selanjutnya, sebelumnya, maaf. Dan kemudian untuk melihat bagaimana VLOOKUP ini bekerja. Dan di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lebih advance lagi untuk efisiensinya ya. Langsung kita terjun ke tutorialnya ya teman-teman ya. Dan teman-teman juga bisa langsung download Excel tutorialnya di link yang sudah saya cantumkan. Masih dengan video dengan database yang sudah saya pakai kemarin tentang film-film ya teman-teman ya. Di video kemarin kita melakukan contoh VLOOKUP mencari release date dari nama film ya teman-teman. Khususnya kemarin kita melakukan VLOOKUP mencari release date dari film The Dark Knight Rises 2012. Dan di video kali ini, semisalkan teman-teman punya keharusan untuk melakukan VLOOKUP tidak hanya release date teman-teman, tapi juga word cells, movie runtime, dan license. Nah, seperti di video kemarin kita sudah belajar ya mengenai VLOOKUP dan parameternya. Pertama ada indeks acuannya, yakni merupakan nama film itu sendiri di database ini. Kemudian range pencariannya, yaitu kita set dari kolom database, kolom nama film, sampai ke kolom yang ingin kita cari ya teman-teman. Kolom release date atau kolom word cells sampai ke kolom yang kita cari ya. Kemudian habis itu kita parameter ketiga adalah urutan keberapa dari kolom acuan itu sendiri, ya ini nama film. Dan contohnya kemarin kita release date adalah kolom keempat ya teman-teman, ya, bisa dilihat dari database saya ya. Dan kemudian untuk parameter keempat adalah acuan untuk akurasi VLOOKUP-nya ya, dan kita sering menggunakan 0 ya, jarang sekali menggunakan 1. Kita contohkan aja teman-teman, di mana misalkan teman-teman mengharuskan VLOOKUP di keempat kolom ini ya. Jika kita menggunakan fungsi yang lama, sama dengan VLOOKUP, kemudian kita klik VLOOKUP ini, kemudian kita masukkan parameter pertama yaitu indeks acuan, yang mana adalah nama film. Kita klik, kemudian kita klik toolbar di sini, formula bar, maaf, dan kemudian kita klik titik 2 atau koma ya untuk teman-teman yang berbeda ya. Kemudian kita menuju ke datasetnya atau database-nya. Kita klik kolom acuan pertama yaitu title, nama film yang berisi acuan itu sendiri. Kemudian kita klik shift, kita hold shift-nya sambil kita ke kanan, dan kita menghitung berapa urutan keberapa ya data yang ingin kita cari. Yang pertama adalah release date teman-teman, kita bisa lihat di sini. Tetapi ingat kita tadi diharuskan untuk juga mencari word cells, movie runtime, dan license. Jadi teman-teman harus hafalkan ya paling tidak di sini. Release date adalah urutan keempat ya teman-teman dari title. Bisa kita coba urutkan dari awal. Title dari nomor 1, movie info nomor 2, distributor nomor 3, release date nomor 4, domestic sales, international sales, dan word sales adalah nomor berapa teman-teman? Nomor 7. Genre nomor 8, movie runtime yang kita cari nomor 9, dan license nomor 10. Nah, di sini jika kita ingin mencari keempat ini, kita harus include-kan range pencarian ya, sampai ke ujung ya teman-teman, sampai ke license atau sampai ke ujung data yang ingin kita cari. Kemudian kita lihat di atas, kita bisa masukkan tadi kita mencari di release date dulu ya, berarti kita input urutan keempat dari
dari nama film ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita tulis 4 di sini, titik 2 koma, kemudian 0 ya sebagai range lookupnya ya. Ini kita tutup teman-teman. Nah, ini teman-teman cara menggunakan VLOOKUP seperti biasa ya. Dan di skenario kali ini teman-teman diharuskan untuk melakukan VLOOKUP di word cells juga, movie runtime, dan license. Teman-teman kalau kita secara manual lakukan, mungkin teman-teman akan melakukan VLOOKUP lagi ya, seperti ini ya. Kemudian teman-teman akan melakukan hal yang sama, dan itu untuk keempat kalinya. Dan dari video saya kali ini, saya tidak akan melakukan cara itu teman-teman, karena itu tidak efisien. Pertama yang bisa teman-teman lakukan sebenarnya, kalau teman-teman curious atau penasaran, teman-teman bisa nggak sih klik seret ke kanan ya, atau copy ke kanan. Coba kita coba ya. Dan ternyata hasilnya error ya teman-teman. Kita bisa lihat nih, di sini adalah error. Dan kalau kita cek kenapa ya kita error teman-teman, kita coba lihat ya. Word cells ini adalah urutan ke-7 ya teman-teman tadi, seperti yang sudah kita hitung. Movie runtime urutan ke-8 dari order, dari nama title-nya, license urutan ke-10. Dan bisa kita lihat di sini teman-teman, ini pertama, di sini yang dimana release date adalah kolom B5, kolom title. Tapi ketika kita seret ke kanan, dia berubah menjadi C5 teman-teman. Dan di sini yang kita harus ubah ya teman-teman. Kita harus membuat kolom acuannya tidak berubah ya teman-teman. Ingat ya, kita harus membuat kolom acuannya tidak berubah. Tetapi untuk barisnya kita harus bisa buat berubah teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita ke bawah, kita seret ke bawah, dia harus ikut ke bawah teman-teman. Bisa kita lihat B-nya B6 dan itu sesuai ya. Jadi yang harus kita kunci adalah kolomnya. Kemudian kita bisa lihat semakin ke kanan dia nilai acuannya semakin berubah ya teman-teman dan membuat error. Bisa kita lihat ini harusnya B5, di sini menjadi C5, kemudian di sini menjadi D5, kemudian di sini menjadi E5 dan ini tidak menjadikan ini error ya teman-teman. Kita harus kunci ya sama seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Kemudian kita lihat di sini range pencarian juga berubah ya teman-teman, di mana di sini worksheet-nya dari B ke K. Kemudian ketika kita geser, dia menjadi C ke L. Dan ini membuat error juga teman-teman. Harusnya tetap di B ke K, karena nomor acuannya adalah di kolom B ya. Di sini ya teman-teman, di nomor title adalah kolom B sampai ke K. Makanya dia harus tetap di B dan K ya teman-teman. Dan kita harus kunci itu. Kemudian ada lagi yang harusnya berubah, malah tidak berubah teman-teman. Dan ini adalah order kolomnya. Bisa kita lihat untuk release date nomor 4 sesuai dan menjadikan value-nya sesuai teman-teman. Dan ketika kita seret, malah angkanya tidak berubah order kolomnya dan membuat ini tetap error ya teman-teman. Bisa kita lihat sampai ke kanan. Nah, cara ini bisa dilakukan tapi perlu adjustment teman-teman. Cara ini merupakan cara yang tepat, yaitu kita mengcopy dari kiri ke kanan dan sampai ke bawah. Tapi kita perlu adjustment supaya parameternya itu sesuai dengan keinginan kita. Coba kita teman-teman, kita delete dulu teman-teman ya. Dan kita harus membuat order kolomnya itu mengikuti kemauan kita ya teman-teman. Dimana di sini kita bisa lihat release date-nya di nomor 4, word cells nomor 7 maaf, movie runtime nomor 9, nah ini nomor 10. Kita harus hafal teman-teman, atau bisa kita cek lagi dari database kita. Dan kita di sini coba kita menggunakan bantuan dari sel di atasnya teman-teman. Bisa kita contoh di atas release date, kita bisa kok tuliskan angka di sini 4 misalkan ya, sebagai reference bahwa ini adalah kolom keempat. Word cells adalah nomor ke-7, movie runtime tadi adalah nomor ke-9, dan license adalah nomor ke-10 teman-teman. Teman-teman juga bisa lakukan hitung awal ya, seperti tadi ya, dari title 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Teman-teman hafalkan release date, word cells nomor berapa, movie runtime nomor berapa, dan license nomor berapa ya. Di sini kita bisa taruh bantuan di row 3 ya teman-teman ya, untuk bantuan kita melakukan reference ya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa langsung aplikasikan rumus efisiennya ya teman-teman. Ya, kita lakukan dari awal menggunakan sama dengan VLOOKUP. Kita klik, kemudian kita tetap menggunakan B ini teman-teman. Nah, kita harus kunci kolomnya ya teman-teman, supaya ketika kita ke bawah ke kanan dia tidak berubah, tapi ketika dia ke bawah dia juga harus berubah. Jadi kita kunci kolomnya saja. Dan kita menggunakan dollar di depan B-nya ya teman-teman. Kemudian kita lakukan titik koma.
dan kita langsung masukkan di sini range pencarian yang kita cari ya. Kita dari B, di sini klik di atas kolom ini teman-teman, kemudian kita hold shift-nya sampai ke kanan, sampai ke ujung data yang kita inginkan ya teman-teman. Dan di sini teman-teman sudah sebenarnya tidak perlu menghafalkan lagi angka-angka ini teman-teman. Dan di sini kalau dulu kita tetapkan di sini seperti biasa ya titik koma, tapi tadi sudah seperti kita lihat bahwa ketika kita hajar ke kanan, worksheet range pencarian ini juga berubah, dan ini kita harus kunci ya dengan menggunakan dolar teman-teman di kedua kolomnya, dari kolom awal sampai akhir. Nah, setelah itu kalau kita mengikuti rumus yang sebelumnya, kita harus menaruh angka di sini teman-teman ya, nomor 4, nomor 6, nomor 7 gitu ya. Tapi untuk sekarang supaya angkanya itu ikut berubah dengan sesuai dengan kewenangan kita harus menggunakan kolom bantuan tadi ya teman-teman. Kita menggunakan kolom D3 ini ya, dimana ini merefer ke angka 4, angka order urutan keempat, release date dari nama title. Yang mana di sini teman-teman juga harus ingat, di sini ketika teman-teman akan naik ke kanan, dia akan ikut ya benar-benar ke kanan teman-teman. Dari misalkan nanti akan kita copy, pasti akan ikut ke E3, F3 gitu ya teman-teman, dari D3, F3. Tetapi ketika ke bawah, dia juga akan pasti ikut ke bawah. Dan kita harus kunci di sini teman-teman, yaitu kunci barisnya. Beda dengan indeks acuannya kita kunci kolomnya. Kalau di order index ini kita kunci barisnya. Jadi teman-teman di sebelum angka 3 kita tambahkan dolar di sini. Kemudian kita tuliskan 0 dan sama dengan dan tutup kurung ya teman-teman, dan akhirnya bisa di return. Dan kita lihat di sini semakin ke bawah, kita bisa lihat dari satu VLOOKUP berhasil ya teman-teman. Dan teman-teman dari sini sekarang juga tidak harus melakukan VLOOKUP lagi. Teman-teman bisa melakukan copy ke kanan ya. Bisa lihat apakah berhasil. Ya, berhasil ya teman-teman. Kita bisa langsung lihat float sales-nya adalah sekian ya, 100 berapa ribu itu. Kemudian movie runtime-nya juga sudah ada, dan license-nya juga sudah ada. Dan kita juga perlu lihat teman-teman, apakah dia bisa ke bawah. Kita cek ya, sampai ke bawah. Ya, sesuai teman-teman, seperti yang kita inginkan. Jadi teman-teman tidak harus melakukan VLOOKUP satu persatu, tapi bisa langsung menggunakan satu VLOOKUP dengan beberapa kondisi yang kita jaga, dari order kolom sampai indeksnya. Kemudian kita bisa copy. Jadi teman-teman tidak harus melakukan satu persatu. Jadi inilah teman-teman bagaimana cara melakukan VLOOKUP multiple kolom dan baris ya, untuk menjaga agar nilainya seperti yang kita inginkan. Dan dari tutorial ini saya harap teman-teman bisa lebih efisien dalam melakukan VLOOKUP, tidak hanya melakukan VLOOKUP satu persatu ya, akan memperlambat kerja, tapi bisa dilakukan untuk semua baris yang dan kolom yang teman-teman inginkan ya. Dan yang penting kita harus jaga lagi nilai-nilai ini teman-teman, nilai dari indeks kolomnya, terus kemudian reference kolom untuk kolom order kolom indeksnya ya, supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, saya kira seperti itu teman-teman untuk tutorial kedua ini, melakukan VLOOKUP multiple kolom dan baris tercepat. Dan nanti di video ketiga kita akan lebih belajar bagaimana cara menggunakan VLOOKUP Excel lebih advance lagi ya, supaya mempersingkat kerja teman-teman semua ya. Dan stay tune untuk episode 3, kita bisa sudahi dulu untuk sekarang, dan kita akan ketemu di selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.